Nah, kita panen sky blue teman-teman. Kita mau sortir sky blue teman-teman. Gimana cara mensortir ikan jenis sky blue? Yuk ikuti keseruannya di video kali ini. Tonton sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku sekalian, gimana kabarnya? Ini pagi setengah siang ini, alhamdulillah cerah cuacanya, cerah dan panas lah, udah kelihatan panas. Alhamdulillah sekarang udah kabar saya sudah semakin baik teman-teman. Kemarin habis sakit, nggak tahu sakit apa, pokoknya demam berhari-hari, flu juga seperti itu. Nah sekarang yuk kita bahas ikan topas atau sky blue teman-teman. Ya sebelumnya saya mau bahas dulu perbedaan jantan dan betinanya dulu teman-teman. Gimana sih cara membedakan jantan dan betina? Nah, teman-teman bisa nebak ini jantan atau betina? Iya, ini adalah betina teman-teman. Betina seperti ini ya. Kalau ini. Nah, kalau ini jantan apa betina, teman-teman? Iya, ini adalah betina teman-temanku. Nah, saya mau ambil wadah dulu untuk wadah ikan rejectnya. Nah yang reject itu yang kayak gimana, ini aja. Jadi yang reject itu teman-teman, yang kalau di saya ya, kalau di teman-teman kalau mau pelihara atau bahkan mau dilanjutkan populasinya ya terserah. Kalau di saya yang seperti ini saya reject teman-teman. Nah yang merah-merah seperti ini itu sudah masuk reject. Nah persentasenya itu enggak mesti teman-teman, bisa kadang sky red-nya yang banyak, bisa sky blue-nya yang banyak, atau bahkan kadang enggak muncul jantannya. Saya ada 2 peranakan enggak keluar jantan teman-teman di jenis topas nih. Waduh, saya bilang kok parah gini, 2 peranakan betina semua. Jadi saya punya berapa, sekitar 50-an ekor betina semua, enggak ada jantannya. Nah yang saya cari itu yang gimana, kayak gini teman-teman. Nah yang saya cari yang kayak gini, yang benar-benar bersih, biru, warnanya biru-biru shiny seperti itu. Nah ini kita pisahkan teman-teman. Kita ambil yang biru-biru cakep. Nah seperti ini, bersih ya. Oh ini ada sih bintik apa itu ya, kayak agak merah, tapi tetap kita pelihara dulu aja. Bisa jadi itu penyakit, tapi kita cek nanti aja kelanjutan pertumbuhannya kayak gimana. Ini saya sambil pegang HP sendiri teman-teman ya, jadi mohon maaf kalau ngambil ikannya sambil agak pindah-pindah kameranya. Nah lanjut, seperti ini teman-teman yang kita cari. Kalau ini reject ini, bisa dilihat ya, ada merah-merahnya ya. Jadi yang seperti ini udah pasti masuk reject. Ini juga mudah sih kalau topas. Untuk sebagian orang bahkan tanpa melihat dari
samping tuh udah tahu ya. Saya juga tadi lihat dari atas juga sedikit banyaknya udah tahu sih, cuma agar lebih jelas saja dan lebih cantik juga lihatnya kalau dari samping kayak gitu. Nah ini cakep banget nih, dorsalnya naik, ekornya bersih. Nah seperti ini cakep. Ada lagi, nah ini. Dan yang bersih pada saat usia segini itu belum tentu bersih sampai gede nanti teman-teman. Kadang dia juga bakal berwarna merah di kemudian hari, terkadang itu. Cuma setidaknya kalau di usia segini nggak muncul cuma dengan saya nge-reject sejak dini itu setidaknya nggak sampai yang merah-merah itu nanti ngawin ke betina-betinaan yang biru. Bukan yang biru sih, kalau betina sih semuanya biru sih kalau yang saya lihat. Intinya agar tidak segera membuahi si betinanya, gitu aja sih tujuannya. Kenapa saya langsung harus ambil langkah cepat untuk ngambil rejectnya seperti itu. Kalau sekalinya kecolongan nanti anakan berikutnya soalnya sudah pasti dominan merahnya teman-teman, seperti itu. Nah ini saya mau sedikit cerita potensi-potensi ikan yang jadi banci mungkin. Nah, tapi nggak bisa dilihat sih kalau segini kecilnya atau remajanya. Kita pelihara saja dulu, toh nanti ikan bancinya nggak bisa membuahi kok, jadi aman aja. Ikan banci itu badannya itu betina teman-teman, tapi kelaminnya itu lancip kayak gitu. Ini sih berpotensi jadi ikan banci kayaknya. Ini. Jadi kelaminnya lancipnya tapi nggak benar-benar selancip jantan, nggak runcing yang benar-benar lipatan kayak kelamin jantan gitu loh, tapi lancip, tapi badannya betina kayak gini. Ini nantinya bisa besar kayak betina teman-teman, besar banget. Itu kayak seperti ini contohnya. Kayaknya udah selesai ya. Ini sudah full betina kayaknya, full betina. Dan ini ada ikan bancinya satu, gak apa-apa, biarin aja. Kita ketemu rednya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 yang red. Yang enggak red banyak, alhamdulillah persentase yang enggak red lebih banyak teman-teman dibanding yang red. Masih ada lagi satu peranakan teman-teman untuk jenis sky blue. Mana ya? Ini. Nah, kita mau ambil juga ntar. Nah ini teman-teman peranakan berikutnya yang mau kita sortir. Ntar saya serok dulu ya, saya matikan dulu kameranya, agak susah ini soalnya. Nah ini dia ikannya teman-teman. Untuk kali ini lebih banyak lagi nih rejekannya. Enggak sih, kayaknya sama aja dengan yang tadi. Intinya rednya ada tapi enggak lebih banyak dari birunya. Nah, kita ambil yang merah-merah. Ada yang kuntet juga ini teman-teman, ada yang telat besar gitulah.
nggak rata ini besarnya, atau mungkin secara usia juga memang lebih muda dari yang ikan sebelumnya. Pokoknya kita fokus ambil yang merah-merahnya saja. Nanti yang merah-merahnya dikemanain bang? Dikasih pakan ke ikan Oscar teman-teman. Kalau di tempatku ada ikan Oscar, jadi rijekannya langsung saya kasihkan ke ikan Oscar. Nah, ini bagus. Kita ambil yang udah cakep-cakep jantannya. Nah, kayak gini. Nah, kena 2 jantan. Itu bener loh. Dua jantan biru. Ada lagi. Oh, yang udah cakep. Ini juga. Dan alhamdulillahnya di tempat saya untuk ikan bengkok sudah sangat jarang teman-teman, karena mungkin ya selektif dalam membreedingnya itu mungkin. Jadi udah sangat jarang sekali saya nampak ikan bengkok di tempat saya. Bisa teman-teman lihatlah ya, rata-rata tulangannya lurus-lurus semua, nggak ada yang bengkok. Di sini membuktikan bahwa selective breeding itu penting teman-teman, agar kita mendapatkan anakan-anakan yang kita harapkan, entah itu dari segi warna, terutama untuk urusan body itu menurut saya paling utama sih, karena kalau sekalinya body kayak udah bengkok dan lain-lain itu susah banget tuh membuat generasi berikutnya agar tulangannya lurus, itu agak susah kalau kita nggak selektif dalam urusan tulangan yang bengkok itu tadi. Ya sedikitnya atau sedikit banyaknya sih sama sih, warna juga sama. Kalau kita dari segi warna nggak diselektif juga pasti anakannya juga berantakan warnanya. Nah, kalau kita selektif ya insya Allah anakannya nggak akan jauh beda dengan indukan yang kita seleksi seperti itu teman-teman. Nah, terkadang ada juga jantan yang seperti ini teman-teman. Sedangkan standar yang saya ambil tuh yang earnya itu berwarna. Lah ini earnya nggak berwarna, earnya bening. Ini juga saya masukkan ke reject teman-teman. Saya cari earnya yang berwarna-warna aja. Yang nggak berwarna-warna nantinya itu saya kasih pakan ke ikan predator saya kayak gitu. Ini juga sebagian ada yang nggak berwarna sih. Nah ini nggak berwarna, bening aja gitu. Kita masukkan ke reject. Bodinya juga udah kelihatan sih, dari segi bodinya itu dia membening gitu loh. Udah selesai kah?
Untuk sementara sih selesai sih. Ini bisa kita sortir 2 minggu lagi mungkin. Iya, sekitaran 2 minggu lagi kita selektif lagi. Oke. Nah, ini untuk penampakan jantannya kita lihat. Nah, ini yang sudah kita seleksi teman-teman. Gimana, cakep-cakep kan? Kalau kelihatan selaras gini kan enak ya. Cakep-cakep dan cantik-cantik, biru-biru shiny semua ya. Ini untuk yang red-rednya tadi, seperti itu teman-teman. Untuk cara sortir ikan jenis topaz atau sky blue. Gimana, cantik enggak menurut teman-teman? Gimana ini, cakep kan ya, shiny seperti itu. Ini usia belum 2 bulan teman-teman, kelahiran 11 Maret. 11 Maret itu untuk yang ini sih, yang kita sortir pertama, betinanya udah besar-besar gini. Untuk yang kita sortir kedua itu sebetulnya adiknya, ini lahirnya setelah yang ini, jadi makanya agak kecil-kecil seperti itu teman-teman. Nah, saya kemanain habis saya sortir, kita taruh di sini teman-teman. Udah saya siapkan wadahnya. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita besarkan dia di sini. Kita kasih wadah pakannya, nanti tinggal kita kasih makan mereka. Sudah kita bersihkan juga ini tadi. Ini pagi ini belum saya kasih makan semuanya ini ikan-ikannya. Oh, ini juga pada beranak ini teman-teman. Loh, banyak banget anakannya. Ini Molly Golden, teman-teman mau lihat kah Molly Goldennya? Kita lihat yuk. Kita lihat sepasang aja ya. Nah, kelihatan nggak ini? Ini dia Molly Golden di tempat kita. Ya sudah, mungkin cukup itu saja teman-teman. Kita kali ini cuma sortir ikan jenis apa tadi, sky blue atau topaz. Nanti yang betina yang sudah kita sortir tadi kita juga kembalikan lagi, kita pelihara lagi seperti biasa. Yang reject nanti, nah ini yang reject. Sebenarnya kalau teman-teman mau ikan rejectan saya juga boleh, nanti tulis saja di kolom komentar atau hubungi saya di WA. Mas, ikan rejectnya mau dikemanain mas, tak ambil dong gitu, barangkali ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Loh, ini udah minta makan, kita lihat. Oh langsung kejar-kejar. Sebenarnya udah saya sediain ini juga rejectan dari Black Musco.
Dimakan ya. Nggak, kita lihat lagi. Langsung dimakan. Coba langsung kita tuang semuanya. Pada dimakan loh, pada dimakan ya. Celup. Mantap ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.